gelar perkara khusus, kemudian konfrontir. Itu bagian dari yang kami sampaikan, itu hak dia, hak klien itu. Kalau dia merasa misalnya selama ini baik-baik saja, tiba-tiba ada pengakuan yang berbeda dari Loli. Ada apa dengan Loli? Apakah ada yang menyuruh dia? Apakah dia di bawah tekanan? Makanya kalau kami mengharapkan, ya sudah, kami tetap akan minta nanti dilakukan konfrontir, bertemu. Dan ahli dari mereka ada, dari kami juga ada. Nggak bisa. Jadi jangan dikira datang tiap hari, kalau nanti tidak terbukti saya akan lindas atau saya ludes segala macam. Emang lu siapa ngatur-ngatur hukum di negara ini? Nggak ada. Ya, jadi nggak usah Anda belagak bahwa Anda seolah-olah saya pastikan saya akan jamin masuk penjara. Kau yang sudah masuk penjara. Kau udah pernah masuk penjara. Bahkan ada data terbaru ke saya, 12 kasus yang menimpa saudari NM ada di saya. Jadi saya nggak kecut, dan saya sudah beritahu bahwa di media semua dan surat kami, Pak Kapolri, Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim, Pak kemudian Irwasum, Pak Kadif Propam, Arwasidik, Kapolda Metro, Kabid Propam Polda Metro, Kapolres. Kasus ini harus menjadi atensi karena masalahnya serius. Kalau ada seorang ibu ya yang kita duga membiarkan anaknya, ada seorang ibu yang sudah menyampaikan kepada publik bahwa dia tidak menganggap itu anaknya lagi, dan banyak jejak digitalnya. Ada seorang ibu yang mengatakan tidak lagi anaknya itu sudah dibuang dari kakak. Ada seorang ibu yang mengatakan tidak dapat warisan, dan dia tahu kalau anaknya itu di sana nggak ada biaya, dari mana duitnya. Maka menurut pengakuan Fadel, jadilah Loli itu di sana bekerja untuk slot-slot tertentu, dan itu sebenarnya cuma menghidupi dia. Dan itulah setelah dia pacaran dengan Fadel menasihati dia. Nah, pertanyaannya, apakah boleh anak di bawah umur pacaran? Ya kalau ada hati, nggak ada saya baca di situ. Apabila anak di bawah umur berpacaran dengan seseorang, maka dipidana, nggak ada. Yang saya baca, kalau dilakukan melakukan kekerasan seksual. Nah, kalau aborsi, nggak usah anak di bawah umur. Orang dewasa beranak pinak pun dia sudah 11 anaknya, kalau diaborsi karena melakukan kejahatan tanpa prosedur, tanpa izin dokter, ya kena. Nah, jadi seperti itu. Jadi kami itu menjadi sangat hati-hati mengumpuli bukti. Dan saya katakan bahwa ini kasus jangan coba-coba dipaksakan gitu. Saya ada di sini, bos. Saya ada di sini, dan saya bagian dari orang yang memperhatikan dan mendukung agar Polri benar-benar presisi. Presisi itu prediktif. Prediksinya masih jelas bukan kasus ini, analisanya. Responsibility. Apa itu? Bertanggung jawab. Transparansi. Terang, jelas. Dan berkeadilan. Adil. Bagi orang yang sedang mengalami kasus itu. Apakah terlapor, apakah pelapor, apakah korban. Di situ. Jadi, nggak usah berlagak lah ya. Apalagi CNN itu udah saya kumpulin 4 sudah. Oh, Anda bilang, oh laporkan saja. Ya, kan kau tidak tahu apakah sudah saya laporkan atau tidak. Kita lihat aja. Ya, lihat aja si Dennis itu mulutnya ember itu. Udah tenang kan? Nah, saya nggak ada apa-apanya ember di mata saya. Jujur aja. Nah, ya kalau dia mau datang ke Polres, ketika klien kami diperiksa, kan dia bilang mau ditendang, dipukuli, ya udah datang kau. Coba kau buktikan kata-katamu itu. Kami lihat. Dan klien kami udah ngomong, aku mau lihat bang, om apakah saya dipukuli atau seperti ini, berani nggak? Aku lihat, datang kau. MM. Dan saya nggak pernah berkomentar banyak ini itu. Dia bilang jangan senggol, dia senggol saya. Dibilang saya cabul, dibilang saya bukan pengacara. Aduh, kau ini. Udah jelas SP3, kasusnya dihentikan. Nah, tapi kalau kau, ya Allah, udahlah, koreksi dirimu. Dan kau tidak menghargai Dokter Oki. Aku menghargai Dokter Oki, makanya aku agak lembut menghadapi kau kemarin itu. Nah, dan karena Oki bilang, sudah bang, begini, oke, sudah komunikasi. Aku gak menghargai dia. Kenapa? Karena kau senggol saya. Ini kasus pure antara Fadel dengan Loli
story dan kalian pelapor. Kok pribadi saya kau senggol-senggol? Hah? Kok kau bilang pula saya yang duluan? Saya posting seorang Fadel dan keluarganya ke rumah saya. Ingat itu. Besoknya kami preskon. Setelah preskon, aku tuh dihajarnya melalui pernyataan dia. Ada Lemon yang berbicara. Dia kira Lemon itu tidak bisa memasuk jadi unsur. Bisa. Sampai terkenal sekarang, Lemon berbicara. Jadi saya sebut aja si Lemon itu gitu. Begitu. Kapan album katanya memang ada juga nungguin juga ya. Coba satu-satu ya. Karena Niki juga bilang katanya mau ketemu Fadel di Polres. Kenapa? Ada abang bilang katanya Fadel juga nungguin kedatangan Niki tadi Polres gitu. Itu benar bang, emang Fadel bilang itu banget tuh Teo bang. Kan ya. Lemon. Tadi mana? Hot lemon. Oh. Jadi itulah dia. Jadi sorry ya. Jadi abang saya kan dia karena bahasa Malaysia dia nggak tahu jeruk lemon di sini kan. Siapa ya? Jadi saya kan menyampaikan bahwa NM itu mengatakan kalau dia bertemu dengan Fadel, dia akan tendang seperti menendang kursi, nggak boleh dikasih bangkit, kemudian dihajar lagi pakai apa itu yang putih itu, ya dan hari Jumat depan kami datang. Fadel saya pastikan datang, insya Allah kalau panjang umur. Nah udah datang aja dia. Saya mau lihat dia apa itu. Kalau dia tidak datang, berarti kau memang banyak baca NM. Gitu aja. Ya, jadi kalau di mata saya kau nggak kebal hukum gitu. Ya? Nah, tadi kan abang bilang juga Fadel juga